Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas si Gondes. Membahas Miftah Habibur Rahman. Sudah begitu banyak ya netizen yang mengomentari si Gondes ini ya, dan videonya juga sudah kita angkat ya. Dan kali ini ada lagi video dari netizen yang memberikan komentar untuk si Gondes dengan komentar yang sangat menohok ya. Kita simak videonya. Menurut saya Gus Miftah ini adalah orang ya yang paling munafik di Indonesia. Kenapa paling munafik di Indonesia? Karena ada kedudukan mulia yang melekat pada dirinya, ya, Ustadz, terus Gus. Artinya beliau ini berada dalam lingkaran keagamaan. Gitu. Tapi apa yang dia lakukan itu justru sangat menjijikkan. Ya. Kalau orang biasa mungkin apa yang dilakukannya kita sebatas menyebutnya munafik. Tapi beliau ini pantasnya orang paling munafik se-Indonesia. Sebelum-sebelumnya, saya pun pernah mempertanyakan orang ini. Dia ini seorang ustadz atau seorang dajjal? Baik ketika ramainya kasus wayang haram, ya, dia begitu membenci Ustadz Khalid Basalamah. Terus lagi ada kasus rendang babi. Jadi luar biasa. Saya kira tidak pantas dia disebut sebagai Ustadz. Ya, kemudian juga tidak pantas dipanggil sebagai Gus. Dan memang tidak memenuhi syarat, dia bukan anak seorang kiai. Ya, jadi lebih tepatnya lah paling bagus penyair, ya, atau lebih keren lagi provokator lah, ya kan gitu. Bukan sebagai seorang ustadz. Itu yang sangat memprihatinkan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Pedes banget ini kaum muslimin ya. Dikatakan bahwa Miftah ini orang yang paling munafik. Dan tentu apa yang dikatakan oleh orang tersebut itu sangat berdasar. Ya. Salah satu ciri orang munafik itu kalau ngomong, omongannya bohong. Itu ciri munafik. Ya. Kalau berbicara, dusta. Dan memang ciri yang seperti itu ada di diri si Miftah gitu loh. Ya. Dulu sebelum jadi tim sesnya Capres, omongan si Miftah ini manis, ya luar biasa. Apa mana saniki fenomena niku lho, Pak. Bola-bali awake dhewe dileki arrosi wal murtasi finar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Tapi ya nyatane rakyate dhewe kudu dipinterke. Carane minterke pripun? Ya kiai menehi suri tauladan uswatun hasanah. Aja nganti kiai ini iso dituku. Men umate juga tidak bisa dibeli. Dene umat gelem disogok kelawan amplop, ya mergo kiai ini seringane nampa amplop sangka politisi. Loh, nggih napa mboten? Ini perlu dievaluasi tidak hanya umatnya tapi juga kiainya. Kan saya tersinggung kejadian di Semarang. Caleg DPR RI Pak Lurah bikin amplop 80.000 amplop, isinya per amplop 20.000, ketangkep KPK. Kula kan tersinggung, suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Nah kaum muslimin, itu ucapan si Gondes sebelum dihadapkan sama tawaran jadi tim ses. Ya, kemarin ada yang minta terjemahan bahasa Indonesianya karena si Gondes ini bicara pakai bahasa Jawa. Ya, kata si Miftah, apalagi sekarang fenomenanya seperti ini. Berulang kali kita diingatkan bahwa orang yang menyuap dan yang menerima suap itu sama-sama masuk neraka. Tapi kenyataannya memang masyarakat kita ini harus dicerdaskan. Lah cara mencerdaskannya seperti apa?
ya kiainya harus memberikan contoh, memberikan teladan yang baik. Jangan sampai kiainya bisa dibeli, bisa diamplop, supaya umatnya juga tidak bisa dibeli, tidak bisa diamplop. Kalau kenyataannya masyarakat atau umat bisa disogok pakai amplop, itu ya karena kiainya suka nerima amplop dari politisi. Makanya yang perlu dievaluasi itu tidak hanya umatnya, tapi kiainya juga perlu dievaluasi. Ya, itu arti ucapan dari si Miftah. Dan itu ucapan si Miftah sebelum jadi tim ses. Sebelum jadi tim ses dulu. Lurus omongannya. Ya, tapi setelah jadi tim ses, dia sendiri merasa bahwa dia ini orang kaya. Karena apa? Karena sudah jadi kiainya capres. Apa nggak munafik itu namanya? Aku. Oh aku ya cacu loh, sugih kok Kiai ini Prabowo kok. Kiai ini Prabowo kok. Kiai ini Prabowo kok. Ada. Cacu loh. Santai ku pejadro tak sangoni santai wae. Kiai sugih kok. Kiai ini sapa? Ah, bagus. Viral menang. Siap. Prabowo. Apa mana saniki fenomena niku lho, Pak. Bola-bali awake dhewe dileki arrosi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Tapi ya nyatane rakyate dhewe kudu dipinterke. Carane minterke pripun? Ya kiai menehi suri tauladan uswatun hasanah. Aja nganti kiai ini iso dituku. Men umate juga tidak bisa dibeli. Iya, tapi itu omong tok, ya, gak iso nglakoni. Makanya disebut munafik, ya. Jejak digital itu memang kejam. Makanya bener kalau ada yang mengatakan Miftah ini nggak pantas jadi penceramah, nggak pantas jadi pimpinan pesantren, nggak pantas jadi ustadz. Pantasnya jadi buzzer caleg, jadi tim ses. Ya. Karena kalau jadi tim ses caleg, mau ngomong apa saja asal jeplak, wajar. Karena memang ranahnya dunia tipu-tipu. Tapi kalau ngaku penceramah, kemudian ucapannya seperti itu, ya nggak sesuai. Apalagi ngisi pengajian, diisi politik. Ya. Ngisi pengajian, isinya mengunggulkan capres, menjatuhkan capres lain. Ngisi pengajian, isinya provokasi. Ya. Kalau ngomong nggak sesuai dengan kenyataan, itulah tadi disebut juga dajjal. Ya. Semoga semakin banyaknya orang yang memberikan kritik untuk si Gondes ini, si Miftah ini, jamaahnya bisa segera sadar. Ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.